Sebelum kita mulai kajian kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan kesehatan, diri kita, keluarga kita, kepada orang-orang tua kita yang telah dipanggil Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta seluruh pengurus Masjidul Hasanah sejak awal sampai saat ini yang telah dipanggil Allah, diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan amal jariah karena sudah mengembangkan, sudah memelihara, sudah menjadi pengurus. Mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh. Dan bagi kita, keluarga kita yang sedang sakit, kita mohon agar diangkat penyakitnya, disehatkan kembali, dapat beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa la khadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini, detik ini Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan nikmat al-Islam sehingga kita bisa hadir dalam satu kajian Ahad pagi yang baru saja kita mulai karena minggu yang lalu ditawakufkan karena yang pemberi materi masih di kampung ya. Sebelumnya berjalan terus. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali dengan Ahad pagi. Mudah-mudahan langkah kita dalam rangka kajian atau mencari ilmu, Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadir rahimakumullah, ada satu ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang selalu mensucikan diri atau menjaga kebersihan. Ibu bapak hadirin hadir rahimakumullah, Islam begitu mengutamakan tentang kebersihan. Bahkan ada satu ungkapan, bahkan mungkin satu hadis walaupun itu dhaif, an-nazafatu minal iman. Dari sekian banyak cabang-cabang iman, ada diantaranya an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Kebersihan fisik maupun kebersihan non fisik. Dan salah satu syarat untuk kita hidup, terutama sholat, adalah menjaga kebersihan, atau dengan bahasa yang lebih halus adalah suci. Salah satu syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Ya. Memang ya nggak tahu kalau di mana ya, kalau di lain-lain kadang saya kurang perhatikan. Ini yang dasar ini jarang kita bahas Pak, ya, jarang kita lihat. Mungkin kalau di pondok-pondok itu pasti enak, kan ini adalah modal dasar kita. Sebab yang namanya suci dengan bersih mungkin agak berbeda.
Kelihatannya bersih, tapi belum tentu suci. Yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana dan menjaga kesucian badan kita, pakaian kita, dan tempat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di masjid, insya Allah kesuciannya sudah akan terjaga. Tapi kalau di rumah kan belum tentu. Mungkin kita punya anak cucu, entah pipis di sembarang tempat. Maka dari itu usahakan di rumah kita ada satu tempat yang memang khusus untuk kita bersujud kepada Allah. Dan itu pun cara mensucikannya pun agak rumit gitu Pak. Ya. Agak rumit. Tidak hanya sekedar dipel gitu kan, kadang-kadang wah ini bekas kencing anak kita pel aja. Itu bukannya sekedar dipel, mungkin akan berjalan kemana-mana karena pel itu sudah menempel najis itu. Nah ini yang kita bicarakan tentang bab toharoh. Kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, tapi menentukan dalam kita beribadah. Bapak hadirin rahimakumullah. Kalau kaitannya dengan toharoh tentang bersuci, tentu kita akan membicarakan tentang hal-hal yang namanya alat untuk bersuci. Ya. Ahmad Sujai dalam kitab Fathul Qarib ini sudah membagi beberapa jenis air. Yang kita tahu kan air hujan, air laut, air sungai gitu kan. Nah, air itu bisakah untuk digunakan untuk mensucikan? Sebab kelompok-kelompok air itu ada yang bisa suci dan mensucikan, ada yang suci tidak bisa mensucikan, ada air yang namanya air yang musta'mal atau air mutanajis. Itu ada kelompok-kelompok air itu. Nah, ini jarang kita mendengar, apalagi kalau yang di YouTube itu yang dibicarakan tentang bagaimana tafsir, bagaimana tentang tasawuf, bagaimana tentang hal-hal yang lain. Bagus memang. Tapi yang mendasar sekali yang menjadikan kita diterima atau tidaknya kita beribadah adalah bagaimana tentang fungsi air dalam kehidupan kita. Air memang kita butuhkan. Ada pengamat yang mengatakan kalau kita 3 hari tidak bertemu dengan air atau 3 hari kita tidak minum, kehidupan kita akan selesai. Tapi kalau 7 hari kita tidak makan, insya Allah kita sanggup untuk hidup. Karena air adalah merupakan kebutuhan pokok. Dalam tubuh kita, air adalah hal yang paling penting dan paling berfungsi dalam kehidupan. Baik ibu bapak hadirin rahimakumullah. Di dalam Fathul Qarib ini ada yang kita bicarakan al-miyahul lati yajuzu. Bahwa air yang sah untuk mensucikan itu ada 7. Nah, 7 air namanya. Walaupun namanya air tapi datangnya itu berbeda-beda. Ya. Yang pertama ada ma'us sama. Ma'us sama itu air hujan. Ya kita tahulah. Nah, air hujan ini dan air laut, kemudian air sungai, ini kita kelompok sekaligus saja, kemudian air salju, air embun. Secara globalnya ini kita bagi dalam 2 bentuk, air yang datang dari langit, air yang datang dari bumi. Itu 2 yang intinya. Bapak hadirin rahimakumullah. Pada saat kita
mau melakukan mensucikan tubuh kita atau dengan kata lain berwudu, kita boleh menggunakan air yang turun dari langit, air hujan. Kan biasanya kalau hujan besar itu lampu suka mati. Kita menggunakan mesin air itu tidak keluar, hujan besar. Kita boleh mandi atau boleh berwudu dengan air hujan. Nah, disebut air yang suci dan mensucikan. Boleh berwudu dengan air hujan. Mungkin saja listrik kita mati, kita tidak punya toren atau penampung air, mau sholat, kemudian ada talang, kalau bahasa Betawi ada gerojogan yang turun dari atas itu, kita boleh berwudu Pak, pakai itu Pak. Kita tidak perlu tayamum, boleh berwudu dengan air hujan yang turun dari saluran air genteng. Tentu menggunakan dan memungkinkan supaya jangan air yang pertama turun, sudah besar kan sudah banyak kotoran yang turun tuh. Boleh menggunakan itu. Boleh mandi junub pakai itu juga boleh. Ya mungkin hujan-hujan karena dingin ada keperluan biologis, lampu mati, hujan gede, boleh mandi pakai itu. Nah, kemudian bagaimana dengan air laut? Boleh tidak boleh kita berwudu dengan air laut? Nah, kita kan suka traveling gitu, lagi jalan-jalan, mau ke tempat kamar mandi banyak orang, kita mau sholat, boleh berwudu dengan air laut. Silakan. Kenapa? Air laut sudah memenuhi persyaratan untuk kita berwudu, walaupun kaki kita itu ada di air. Ya. Walaupun kaki kita itu ada di air. Karena persyaratan kita untuk berwudu untuk mencelup atau menggunakan air dengan tangan atau tidak menggunakan gayung itu ada persyaratan adalah untuk mencapai yang namanya 2 kullah. 2 kullah itu kalau kita ukur dengan, dulu kita punya bak mandi kan, bak mandi, kalau sekarang sudah agak jarang karena kita sudah pakai shower, sudah pakai keran, atau masjid-masjid yang dulu itu kan tidak ada keran kan, airnya air timba, kemudian buat bak yang besar. Itu kalau sudah ukuran 60, ukuran berbentuk kubus, lebar 60, panjang, lebar dan panjang 60, kemudian dalam 60, itu sudah cukup 2 kullah. Atau kalau kita literkan sekitar 200 liter. Itu sudah boleh untuk berwudu dengan air kembali lagi ke situ. Kalau zaman dulu itu dalam masjid-masjid yang lama, mungkin entah kalau di daerah masih ketemu atau tidak, itu kolam untuk berwudu itu ya sekitar 2 seperti kolam renang lah, 3 meter kali 2 meter, dalamnya 1 meter. Dulu berwudu itu kan habis berkumur, airnya buang ke situ, kemudian masuk muka, airnya jatuh ke situ, kemudian tangan juga, kaki kadang-kadang langsung dicelup ke situ. Zaman-zaman dulu. Kenapa? Sudah cukup standar fikih 2 kullah. 60 sekitar 200 liter. Tapi zaman dulu kolam itu enggak tanggung-tanggung. 2 meter kali 3 meter, dalamnya 1 meter. Bisa untuk berenang Pak dulu Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi, tapi kalau ke daerah-daerah masih bisa. Itu sudah cukup 2 kullah. Kemudian katanya dengan kita bersuci, kemungkinan kita traveling ke gunung umpamanya, kita boleh menggunakan air sungai yang mengalir, walaupun kecil tapi dia mengalir, air jalan. Kita boleh berwudu dengan itu.
boleh berwudu. Nah sekarang kita tidak pernah mempraktikkan semacam itu. Sekitar tahun 76 gitu, saya sedang belajar tentang fikih ini, diajak sama guru saya, itu kami membahas kitab fikih Sulaiman Rasyid, ya sekitar sebelum kemerdekaan pernah menjadi imam besar di Makkah Al-Mukarramah. Bahas itu kita diajak jalan-jalan Pak, ke pantai, ke gunung, itu mempraktekkan tentang fungsi air. Itu guru kami perempuan di sungai, udah kamu silakan berwudu begitu. Kenapa? Itu air sungai katanya, mengalir. Tidak stuck, tidak berhenti. Kita berwudu di situ. Jadi begitu luasnya Islam mengajarkan kita untuk selalu bersuci. Luas sekali. Karena inilah fungsi kita, bisa suci dan mensucikan. Jadi Bapak Ibu kalau untuk traveling tidak perlu khawatir, bagaimana kita mau sholat gitu. Airnya bagaimana, kalau itu susah silakan. Kalau di laut menggunakan air laut, tentu menggunakan ketentuan yang berlaku. Kalau berwudu ada syarat dan rukunnya, ada tata tertibnya. Semuanya ada aturan-aturan. Agama Islam sudah mengatur sedemikian rapih dan sedemikian teliti. Dan tidak menyulitkan. Yassir wala tu'assir. Permudah, jangan dipersulit. Islam itu mudah, cuman kadang-kadang kita yang suka menyulitkan diri. Wah saya ini lagi kurang sehat, nggak boleh kena air. Kan Islam sudah mengatur, silakan sholat dengan bertayamum. Airnya jauh, menggunakan dinding. Dinding nggak ada, menggunakan apa? Tirai. Karena itu sudah mengandung debu. Jadi ibu bapak hadirin hadirin, memang Islam itu lengkap. Islam adalah agama yang lengkap. Saya tidak mengatakan agama yang paling lengkap, agama yang lengkap. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang kita butuhkan sudah siap untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak seperti dengan agama yang lain. Ini ada tapi ini tidak ada. Ini ada, ini tidak ada. Tapi Islam adalah agama yang lengkap. Seluruhnya sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita menjalani apa yang kita butuhkan. Demi menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirin rahimakumullah, kembali pada fungsi air dalam kehidupan kita. Air yang mutlak atau air yang dapat suci dan mensucikan. Bisa mensucikan, bisa digunakan untuk minum dan bisa digunakan untuk membersihkan najis. Air yang suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk minum, untuk dikonsumsi, tapi tidak digunakan untuk bisa dikonsumsi dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu yang namanya air mutlak. Kemudian kaitannya dengan air pula, air yang dapat digunakan suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sudah bercampur dengan benda. Sudah bercampur dengan benda. Misalkan misalkan kopi itu suci, bisa untuk diminum tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis yang ada di badan kita maupun yang ada di pakaian kita.
Kita bisa minum kopi, kita bisa minum susu, bisa minum teh. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak digunakan untuk membersihkan najis yang ada di dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam pakaian kita. Walaupun tidak mungkin kita masih mungkin pakai nyuci baju pakai kopi, tapi Islam itu sudah mengatur atau bercampur dengan najis yang walaupun sedikit. Ini bagi ibu-ibu tolong diperhatikan bagaimana cara mensucikan, apalagi kita masih punya anak kecil, anak bayi. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan itu. Apalagi kita menggunakan mesin cuci. Mungkinkah bisa bercampur dengan kotoran dengan najis anak-anak atau cucu-cucu kita? Itu dipisahkan dulu, Ibu. Anak kita misalkan pipis atau cucu kita pipis, itu dibersihkan dulu najis kotorannya itu, baru dicampur dengan pakaian-pakaian kita. Jangan dicampur jadi sekaligus. Dia khawatirkan pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat kena najis dari cucu atau anak-anak kita. Bersihkan dulu, caranya lebih mudah. Buka keran, kurutkan air gitu, siram, itu sudah cukup. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, Mas, sebenarnya ringan. Oh, ini habis kencing udah campur aja lah di satu bak. Nah, akhirnya semuanya kena. Semuanya kena najis. Kebetulan kita gunakan untuk sholat. Pakaian kita kena najis. Kalau sudah kena najis, ya berarti sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Ini memang hal yang sepele, kita lakukan, kita alami sehari-hari. Ya. Kalau kita bicara tentang najis, saya memang agak ngacak, Pak, karena kaitannya berkaitan. Najis itu dibagi dalam 3 kelompok. Najis mukhaffafah atau mukhaffafah, najis yang sangat ringan. Ringan itu yang bagaimana? Ringan itu misalkan pipisnya seorang anak bayi laki, itu yang paling ringan, cukup dipercikan dengan air selesai. Kemudian najis mutawassithah, najis yang pertengahan, pipisnya bayi yang belum kena minum yang lain, hanya ASI, itu bayi perempuan, itu wajib untuk disiram, bukan hanya dipercikan tapi disiram. Dan najis mukhalazah, najis yang sangat berat, itu membasuhnya harus dengan 7 air dan 1 kali dengan tanah atau najis air liurnya anjing. Sekarang kan sudah zaman ada sabun belum sah, belum cukup. Buat penelitian air liur anjing itu ada bakteri yang sangat kuat dan tidak bisa hilang dengan sabun kecuali dengan tanah. Nah, ini kan perilaku kita sehari-hari. Kita punya teman yang ada melihara anjing, hati-hati. Bukannya tidak boleh melihara, boleh, tapi hati-hati. Dan perlu diingat, orang muslim yang melihara anjing itu pahalanya akan dikurangi. Apalagi sudah berkeliaran di tempat, di rumah kita. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, memang kelihatannya ringan, singkat, mendasar, tapi menentukan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
menentukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengajukan kepada Bapak, silahkan cari buku fikih yang ringan, yaitu Sulaiman Rasyid, tidak sampai 100.000 untuk kita baca dengan bahan referensi untuk kita baca, dan itu tidak habis sampai kapan, sampai anak cucu kita pun tidak akan hilang. Kalau kita Fathul Qorib dengan bahasa Arabnya silakan ada, tidak terlalu mahal. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah diberikan tanda baris, alhamdulillah kemarin saya cek sekitar 150.000. Tapi manfaatnya buat kita banyak. Sambil kita ngopi, kita bisa baca buku, pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah, ibadah kita semakin berkualitas karena kita tahu syarat dan rukunnya dalam kita beribadah. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kembali bahwa fungsi air dalam kehidupan kita itu memang sangat penting. Jadi Islam itu sudah menyiapkan kita berbagai macam kebutuhan kita, terutama yang namanya air, baik yang dari langit maupun yang dari bumi, ditujukan buat kita dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Nah inilah, jadi Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang selalu bertaubat, membersihkan hati, membersihkan dosa, wa yuhibbul mutahhirin, yang selalu membersihkan jasmani, fisik, baik pakaian, tempat, dan badan kita. Allah sangat senang kepada orang yang selalu bersih. Ironis sekali, kalau ada tempat, apalagi yang namanya tempat ibadah kotor, sangat-sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Saya sering berkunjung Pak, dalam rangka dulu masih dalam mendidik itu, suka mengawas anak-anak ujian. Kalau sekarang kan nggak pakai, dulu kan ujian kita kan ditukar ke sekolah sana, sana. Miris sekali pada saat mengawas di madrasah dengan mengawas di tempat-tempat sekolah-sekolah yang saudara kita punya non-muslim. Jauh lebih bersih dan lebih rapih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang kita miliki. Tapi alhamdulillah berkat perkembangan sekarang yang sudah mulai meningkat, juga sudah mulai bersaing. Sekolah-sekolah yang muslim ini memang sudah mulai tertata dan sudah mulai rapi. Ya walaupun agak mahal. Ya memang mahal itu butuh untuk biaya, untuk kualitas. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan bahwa inilah muslim. Muslim itu Allah senang kepada yang bersih, kepada yang suci, kepada yang rapi. Kadang-kadang kita ini untuk mau menghadap Allah saja menggunakan pakaian asal jadi. Yang penting auratnya tertutup. Tapi pada saat kita menghadap pejabat manusia biasa, karena punya jabatan, kita berpakaian yang serba rapi. Bahkan kalau perlu beli yang baru, yang mahal. Padahal mau ketemu manusia, tapi mau ketemu Allah pakaiannya. Dan ya Allah juga gak cerewet kok. Ya memang Allah tidak cerewet, tapi adab kita kepada Sang Khalik jauh berbeda. Kita berhadapan dengan makhluk. Kita lihat bagaimana kondisi salat Jumat gitu Pak, yang pada umumnya banyak orang berpakaian hanya sekedar menutup aurat. Adab kita itu tidak ada sama Allah. Tapi begitu mau menghadap pejabat, waduh, pakai jas,
Kalau kita lihat berita-berita di YouTube atau di mana, tuh di Cina itu kalau mau sholat Pak pakai jas semua gitu, rapi, minimal pakai baju koko, rapi, kelihatannya necis, tidak ada yang pakai kaos. Tapi kita di kita ini satu begitu. Keduanya pada saat mau menghadap Allah, kita datang kadang-kadang telat. Datang azan sudah datang, sudah ada panggilan azan, kita baru berangkat dari rumah. Tapi pada saat kita mau bertemu dengan pejabat, 15 menit kedua standby di tempat. Kenapa? Malu. Kalau pejabat belum datang, kita belum ada. Loh, sama manusia malu, tapi sama Allah nggak malu. Ini yang kita lakukan. Dari segi kebersihan kita sudah mengabaikan, tidak punya adab. Pada Sang Khalik, buku-buku fikih maupun buku-buku atau kitab-kitab yang lain sudah mengatur sedemikian rupa. Cuma kadang-kadang kita yang selalu mengabaikan. Allah itu gak cerewet. Memang Allah tidak cerewet, tapi kita tidak punya adab. Kita tidak berakhlak kepada Allah. Bukan hanya di masjid kita, dimanapun sama Pak. Sama, dimanapun sama. Pada saat kita naik mimbar mengucapkan salam itu masjid masih kosong. Tapi begitu menghadap kita mau menjadi imam sholat, itu masjid sudah penuh. Di mana-mana sama seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempelajari hal-hal yang kecil seperti ini. Ini kan hal yang kecil. Adab kita sholat, adab kita melaksanakan sholat Jumat bagaimana. Rasanya sudah keyakinan kita kepada Allah sudah mulai berkurang. Entah apa penyebabnya. Ya. Mungkin kalau kaitannya keimanan, kita tidak pernah lagi belajar yang namanya tauhid. Bagaimana akidah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kaitan dengan syariat, kita sudah tidak lagi mempelajari bagaimana tentang fikih yang dasar sama sekali. Dari mulai taharah, dari mulai bersuci, bagaimana kita beristinja, bagaimana kita bersiwak, bagaimana kita membersihkan badan kita dari hal-hal yang sangat urgent. Bagaimana cara kita membersihkan najis kita. Itu sudah mulai terabaikan, sudah mulai berkurang. Wah, ini masalah fikih air agak menarik. Yang dibicarakan tentang air melulu, kita juga punya air. Tapi bagaimana cara menggunakan air itu agar berfungsi untuk dapat mensucikan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tengah hal yang lain yang kita bicarakan adalah sholat supaya kita masuk surga. Masuk surga adalah reward, janji. Tapi persyaratan itu kita penuhi atau tidak. Yang kita bahas tentang bagaimana ujung-ujungnya surga neraka. Kenapa? Ya karena kita tidak membahas bagaimana tentang akidah, iman dan Islam kita itu kita sedang pelajari. Yang penting sholat surga, enggak sholat masuk neraka. Padahal bukan itu tujuan kita. Surga neraka adalah hak prerogatif Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri yang punya surga, bukan surganya yang harapan kita. Yang kita dekati yang punya surga dan yang punya neraka. Kalau yang punya neraka mau menyelamatkan kita ya bisa.
Neraka itu panas atau api itu panas. Tapi kalau yang punya mau menyelamatkan nggak jadi panas. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api, dia tidak merasa panas. Kenapa? Karena yang punya api itu sudah pernah api dingin. Allah yang perintahkan. Ya. Jadi ini hal-hal yang mendasar inilah yang kadang-kadang kita abaikan. Boleh jadi ibadah-ibadah kita ini jauh dari tujuan dan jauh dari sasaran. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana timbal balik. Kalau saya ini dapat apa? Kalau saya ini dapat apa? Bukan tujuan yang inti. Kembali kepada ini. Kini yang kita pelajari yang paling dasar. Modal pokok dalam kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita mensucikan badan kita, mensucikan jasmani dan rohani kita. Nah, kitab fikih bukan hanya kitab Fathul Qorib. Ini kitab yang paling ringan. Alhamdulillah setiap Rabu malam Kamis Ustaz Muhammad Siddiq itu bicara tentang kitab Safinatun Najah. Itu juga kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan fikih. Setiap Rabu malam itu kan selama dari maghrib sampai isya itu kan Safinatun Najah juga membicarakan tentang fikih. Memang perlu digalakan. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu silakan hadir untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, sehingga ibadah-ibadah kita ini benar-benar ibadah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tanpa ilmu ibadah kita itu sia-sia. Tanpa ilmu ibadah kita itu ditolak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Tanpa ilmu ibadah kita itu tidak diterima. Kita nggak tahu apa ini pakaian kita ini bernajis atau tidak. Kelihatannya suci, ya, bersih. Mungkin karena kotoran cecak, mungkin terbecik najis, atau pipis anak atau pipis kita yang tertempel, atau pada saat kita traveling, jalan-jalan, kita menggunakan celana panjang tanpa kita sadari, pada saat kita buang air kecil terpercik setetes saja di pakaian kita. Ini yang perlu kita pahami, bahwa kebutuhan hidup kita adalah dengan air, kebutuhan kita adalah untuk bersuci. Bagaimana kita selalu suci badan, pakaian dan tempat, bagaimana kita agar selalu suci jasmani dan rohani kita. Bagaimana kita mensucikan bukan hanya sekedar bersih tapi suci. Orang yang bersih belum tentu suci. Orang yang suci pakaiannya tapi belum tentu juga bersih. Ada yang nggak pernah dicuci, umpamanya taruh tempel khusus untuk sholat, jangan dicuci, kelihatannya berdebu tapi suci tanpa kena najis. Makanya bedakan antara pakaian untuk sholat, pakaian untuk traveling, atau pakaian untuk bekerja. Kita bisa pisahkan khusus. Bukannya sok banyak pakaian, kita khususkan ini untuk sholat. Cari pakaian yang terbaik, pakaian yang terbersih, dan pakaian yang termahal kalau bisa, karena kita akan menghadap Allah, kita akan menghadap Sang Khalik. Pakaian yang terbaik, terbaru, terbersih siapkan. Bapak hadirin, inilah sekelumit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kecil tapi bermanfaat untuk kehidupan kita dunia, untuk menuju kehidupan yang lebih hakiki, ya, kehidupan akhirat. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan, kita
Nanti udah ada live streaming, silakan bertanya, di stop saja dulu live streaming. Ada bertanya silakan Pak, yang kecil-kecil aja Pak, jangan yang berat-berat, sebab nanti bawahnya nggak bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf nih Pak Ustadz, saya ingin bertanya begini. Dalam umur-umur tua ini, kadang-kadang kita ingin mensucikan diri untuk kita sholat. Kadang-kadang kita dalam 100 meter saja kita sudah kebelat kencing nih. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan bagaimana kita membersihkan. Sedangkan ini ada dua, membersihkan diri dan membersihkan fisik. Kan begitu. Baju segala itu kan harus kita jaga. Nah, pada saat kita di kamar mandi, misalnya kamar mandi di masjid ini misalnya, apa kita sadar? Apakah posisi kita sudah benar nggak kencing kita ini kepercik atau enggak? Kita kadang-kadang berwudu saja. Ini sudah 3 kali apa belum? Ini hidung sudah dibersihkan apa belum? Kita ulang lagi, karena kita takut. Karena di Al-Quran kan ditulis, orang beriman, janganlah kau katakan beriman kalau kau sendiri belum aku uji. Kan begitu Pak Ustadz kan? Nah, ini untuk kita menghadap beliau di atas ini, kan kita bersifat hati-hati. Nah, umur-umur kita ini yang sudah 70-an ini kan kalau kita mau kencing kan kadang-kadang kita tidak kontrol kan. Kita mau ngangkat kaki celana atau kita mesti copot atau apa, kadang-kadang percikan ini kepercikan apa tidak, kan itu menjadi pertanyaan. Kadang-kadang kita punya ketakutan, apakah kita harus pulang lagi, kita ganti celana lagi, atau kita gantung sarung lagi, atau harus bagaimana? Padahal Islam itu tidak mempersulit. Saya pernah dengar katanya diusap saja boleh. Nah, tapi apakah itu sudah secara fikih apakah boleh? Hanya cuma begini-begini saja. Nah, ini pertanyaan saya cuma karena jangan sampai kita menjadi satu keraguan bahwa apakah sudah benar kita menghadap Allah? Apakah sudah benar kita dalam bersolat? Apakah sudah benar kita berwudu? Karena berwudu saja, dari awal wudu saja kita salah, tidak benar saja, kita tidak akan sampai. Nah, ini menakutkan Pak Ustadz. Maaf, mungkin terlalu ekstrim atau mungkin terlalu menakutkan bagi saya, karena saya juga baru memahami ini. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dilematis Pak ya, apalagi yang kita suka berpergian gitu kan. Untuk itu memang selama kita sudah memperhatikan secara maksimal, ya, apakah kita ini sudah terhindar dari yang namanya najis. Nah, untuk hal-hal semacam itu memang harus kita kehati-hatian kita memang harus super ekstra. Ya. Maaf, kalau saya pribadi, setiap dia berpergian memang saya bawa pakaian khusus untuk sholat, memang saya pisahkan. Jadi setiap saya mau masuk ke masjid, mau sholat, itu saya ganti. Menggunakan pakaian khusus untuk sholat. Bawa pakaian khusus, entah itu yang namanya sarung, itu kita bawa. Kenapa? Untuk menjaga. Otomatis kita untuk ke kamar kecil, apalagi kan ini sekarang pada umumnya tempat kita beristinja atau pipis itu kan banyak kan berdiri, ya, walaupun apa namanya itu wastafel ya. Nah, itu sudah menyalahi sunnah. Nah, kita usahakan untuk membuang air kecil itu di tempat umum itu, cari tempat yang memang kita disunahkan untuk berjongkok. Kita membuka seluruh pakaian kita, masuk ke dalam satu kamar itu, kita duduk,
atau berjongkok itu sudah menghindar dari, kita berupaya maksimal untuk menghindar. Tapi kalau yang namanya kencing berdiri itu sudah dekat sekali untuk terpercik najis. Mungkin dari najis kita, tidak mungkin dari pantulan air itu yang terkena. Apalagi kita tidak mengangkat, kita tidak melipat celana kita sampai ke atas umpamanya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kehati-hatian. Nah, ini juga salah satu makna takwa, kehati-hatian di dalam melaksanakan perintah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Hati-hati. Segala sesuatu kita harus hati-hati. Insya Allah kalau sudah kita hati-hati maksimal, sudah berusaha semaksimal, kita tinggal bertawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha menghindar dari ketentuan atau syarat dan rukunnya, kita sudah berusaha lakukan itu. Selesai upaya kita, bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Berusaha untuk menghindar tanpa yang kita sadari itu pun terpercik, itu sudah di luar, tapi kita berusaha dulu. Memang yang namanya manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Al-insan malahul khata' wa nisyan. Itu memang sudah sifat manusia. Tapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar, kita ada upaya. Hasilnya ya kita, wah ini mudah-mudahan gak kena, tapi ada yang sedikit terkena. Allah itu Maha Pemaaf. Kita berusaha dulu semaksimal mungkin, ketentuan-ketentuannya segala macam, namun masih terkena tanpa sepengetahuan kita. Kalau kita masih bisa tahu, ya kita hindarkan. Tapi kalau sudah di luar pengetahuan kita, kita sudah berpasrah kepada namanya tawakal. Kita berusaha dulu untuk menghindar dari najis, untuk menghindar dari kotoran. Tapi di luar pengetahuan kita masih saja terpestik. Ya tadi saya katakan, untuk sholat kita sudah persiapkan alat-alat untuk sholat kita khusus, ya, termasuk celana kita ganti, kaos kita ganti, pakaian kita ganti. Dan kita sudah persiapkan di rumah, ya. Bila mau buang air kecil, cari tempat yang lebih aman, masuk dalam ruangan, buka semuanya sehingga tidak terpercik najis. Ya kita lihat kalau kita di hotel-hotel di mana-mana, kadang kita sudah, tempat kita ini, masjid kita sudah kurang ini, semuanya ada tempat satu ruangan untuk untuk pipis tidak berdiri gitu loh. Sebab dikhawatirkan tadi percikan-percikan air itu yang terkena. Cuman kita belum mampu untuk masalah pendanaan itu. Ya, ironis Mas, tempat kita nih Mas. Tempat kita kecil. Di samping itu tidak sunnah. Yang sunnah itu kan pipis itu jongkok, kemudian keluar semua. Ya, kalau terjadi prostat ya itu karena penyumbatan. Tapi kalau masjid besar sudah disiapkan itu. Hanya itu sementara Pak ya. Insya Allah nanti kan ada yang lain kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan-aturan yang Allah perintahkan oleh Rasulnya. Kalau memang itu masih ada hal-hal yang di luar nalar kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya sebatas berusaha menghindar dari Allah yang Allah larang, dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu saja. Mungkin masih ada lagi atau kita tutup saja? Sudah ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, rezeki kita, usia kita selalu mendapat berkahan untuk keluarga, diri kita, masyarakat dan ada sekitar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
صلى الله